Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala safiyyihi wa habibihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wahadakumullah wahabijakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Hanya Allah yang pantas untuk dipuji, karena Allah yang memiliki segalanya. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Selaku khatib ingin menyampaikan wasiat khusus kepada diri pribadi khatib, juga kepada seluruh jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, agar hendaknya lah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni komitmen dan konsisten menjaga memelihara diri kita dari azab Allah dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan dengan cara menjauhi larangan Allah. Dengan bertakwa kepada Allah, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa kepadanya, maka tentu kita akan dapat meraih keselamatan, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Karena takwa adalah merupakan kunci untuk membuka kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Dalam Al-Qur'an surah yang ke-22, yaitu surah Al-Hajj juz 17 ayat 77. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala
telah menegaskan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian dan sembahlah Tuhan kalian yaitu Allah, dan lakukanlah berbagai kebaikan supaya kamu mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, keberuntungan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Dalam ayat tersebut di antaranya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, agar mereka melakukan ruku dan sujud ketika mereka menyembah kepada Allah di dalam sholatnya, di mana setiap satu rakaat di dalam sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, kita diwajibkan untuk melakukan satu kali ruku. Dan adanya ruku pada setiap rakaat di dalam sholat itu menjadi patokan dihitungnya rakaat. Demikian pula di dalam setiap satu rakaat di dalam sholat yang kita lakukan, kita diwajibkan oleh Allah untuk melakukan sujud sebanyak 2 kali sujud. Sehingga kalau kita oleh Allah diperintahkan menunaikan kewajiban sholat fardu sehari semalam 5 waktu, itu artinya kita oleh Allah diwajibkan untuk bersujud kepada Allah di hadapan Allah secara langsung sebanyak 34 kali sujud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Dan ruku ataupun sujud di dalam sholat ini adalah merupakan rukun sholat yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh diabaikan. Karena apabila ditinggalkan, maka mengakibatkan sholat yang kita kerjakan oleh hukum dinilai menjadi tidak sah atau tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat, di mana di dalam sujud kita disunahkan membaca tasbih sekurang-kurangnya 1 kali dan sebanyak-banyaknya 11 kali. Dan ukuran membaca tasbih baik di dalam ruku maupun di dalam sujud dengan ukuran adnal kamal, ukuran yang sedikit tapi mencapai kesempurnaan adalah 3 kali, sebagaimana yang biasa kita lakukan di dalam sholat. Kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali di dalam ruku, kemudian tumainah wajib. Demikian pula kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali di dalam sujud, kemudian tumainah hukumnya wajib. Dan kita mengucapkan, menghayati, meresapi makna yang terkandung dalam ucapan tasbih tersebut. Lalu kemudian makna yang terkandung dalam ucapan tasbih tersebut kita implementasikan, kita aplikasikan, kita realisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika kita melakukan sujud kepada Allah di dalam sholat, maka disyaratkan yang namanya jabhah atau jidat atau kening merupakan anggota sujud, itu wajib terbuka. Artinya jidat kita di saat kita melakukan sujud kepada Allah di dalam sholat kita tidak boleh terhalang oleh apapun.
baik terhalang oleh peci atau songkok, baik terhalang oleh imamah atau sorban, dan ataupun bahkan terhalang oleh sehelai rambut yang ngerumpai ke jidat kita. Hal seperti ini menyebabkan sujud yang kita lakukan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan sujudnya menjadi tidak sah. Dan apabila sujud yang kita lakukan oleh hukum dinilai tidak sah, maka secara otomatis sholatnya juga tidak sah, karena sujud adalah merupakan rukun sholat yang wajib dikerjakan dengan benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Hal ini sebagaimana telah diterangkan di dalam kitab Safinatun Najah. Di dalam kitab tersebut telah diterangkan syurutus sujudi sab'atun. Syarat-syarat melakukan sujud di dalam sholat itu ada 7 perkara. Di mana yang 7 perkara ini wajib dipenuhi supaya sujudnya benar, sah dan diterima oleh Allah. Wa minha antakuna jabhatuhu maksyufah. Di antara 7 perkara yang menjadi syarat-syarat sujud adalah antakuna jabhatuhu maksubatan. Wajib jidatnya terbuka, yakni jidatnya, keningnya, tarangnya tidak boleh terhalang oleh apapun dikala melakukan sujud kepada Allah di dalam sholat. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita melakukan sholat, maka disunahkan bagi kita untuk menggunakan imamah. Imamah itu bisa diartikan sorban. Sorban itu bisa dipakai di atas kepala, menutupi kepala dan merumpai ke punggung. Juga bisa berbentuk peci, namun ada rumpaian ke punggung. Bisa digunakan di bahu kiri, merumpai ke punggung. Bisa digunakan di bahu kanan, juga merumpai ke punggung. Itulah yang dimaksud imamah. Nah, setiap orang yang mengerjakan sholat, di dalam sholatnya disunahkan untuk menggunakan imamah. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Ija shalla ahadukum falyalbas saubaihi fa innallaha ta'ala ahaqqu man tujuyyina lahu." Yang artinya, kata Nabi dalam hadis ini, apabila salah seorang di antara kalian melakukan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, falyalbas saubaihi, maka hendaklah ia memakai 2 potong pakaiannya. Maksudnya menggunakan imamah. Fa innallaha ta'ala ahaqqu man tujuyyina lahu. Karena sesungguhnya Allah lebih berhak untuk dihadapi dengan berhias diri. Kalaulah kita menghadap atasan kita dengan memakai pakaian yang terbaik, menghias diri, maka tentu menghadap Allah harus lebih daripada menghadap atasan kita yang namanya manusia. Sholat hakikatnya adalah menghadap Allah secara langsung, menghadap Allah Sang Maharaja yang menguasai seluruh alam jagat raya, menghadap Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang Maha Agung, yang Maha Sempurna, yang Maha segalanya. Dan ketika umpama kita datang menghadap Allah di dalam sholat yang kita lakukan tanpa menghias diri, maka itu adalah merupakan perbuatan yang menyalahi adab. Perbuatan yang menyalahi adab artinya perbuatannya su'ul adab, tidak mempunyai adab, menyembah di hadapan Allah dengan pakaian seadanya.
padahal pakaian yang terbaik di rumahnya masih banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Demikian seperti apa yang telah diterangkan di dalam kitab Tanqihul Qaul. Dan kiranya perlu kita ketahui bahwasanya memakai imamah atau sorban ketika kita melakukan sholat memiliki fadilah, memiliki keutamaan yang sangat besar, dan bagi pelakunya akan diberikan pahala oleh Allah dengan pahala yang besar. Hal ini sebagaimana telah diterangkan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, di mana dalam hadis tersebut baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Rak'atani bi imamah khairum min sab'ina rak'atan bi ghairi atau bila imamah." Melakukan sholat 2 rakaat dengan memakai imamah, dengan memakai sorban, itu nilainya jauh lebih baik, lebih afdol daripada melakukan sholat sebanyak 70 rakaat tanpa menggunakan imamah, tanpa menggunakan sorban. Jadi menggunakan sorban terutama di kala sholat itu adalah kesunahan yang disunahkan oleh baginda Rasul bagi seluruh umatnya. Tidak hanya kiai, tidak hanya ajengan, tidak hanya orang berilmu, siapapun yang merasa cinta kepada Rasul diperintahkan untuk mengamalkan sunnah Rasul tersebut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu siapapun tidak usah merasa malu menggunakan imamah, menggunakan sorban ketika kita melakukan sholat menyembah kepada Allah secara langsung. Niatkan dengan niat yang lurus di dalam hati bahwa saya menggunakan imamah di dalam sholat semata-mata memuliakan Allah, mengagungkan Allah, beradab di hadapan Allah, dan melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amr bin Haris radhiyallahu taala anhu, ia telah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotoban nasa wa alaihi imamatun sauda'u, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan khutbah di hadapan para manusia dengan menggunakan imamah berwarna hitam di kepalanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian di penghujung ayat 77 daripada surah ke-22 yaitu surah Al-Hajj 17, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman, wa'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan perbuatlah, kerjakanlah, lakukanlah segala macam kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulullah. Selagi kita mampu melakukannya, lakukan segala macam kebaikan yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan mendapatkan pahala besar dari Allah nanti di dalam sorga. Ma'asyiral muslimin, terakhir dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dengan nomor urut 7288, juga terdapat dalam kitab Sahih Muslim dengan nomor urut 1337, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahrin, bahwasanya ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahrin, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina man qablakum kasratu masailihim wahtilafuhum ala anbiyaihim." Hadisun sahihun rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya,
Kata Rasulullah dalam hadis ini, apa saja yang aku larang dari kamu, jauhilah itu. Karena setiap laranganku itu adalah larangan Allah. Karena aku diutus ke alam dunia sebagai utusan Allah, menjalankan perintah Allah. Dan apapun yang aku perintahkan kepadamu, kerjakanlah sesuai kemampuan kamu masing-masing. Sesungguhnya kebanyakan umat-umat terdahulu, kebanyakan yang membinasakan umat-umat terdahulu adalah karena banyak bertanya kepada para nabinya hanya untuk memperolok-olok tapi tidak diamalkan. Dan banyak perselisihan mereka tentang perintah-perintah para nabinya. Setiap diperintah mereka bertanya berolok-olok dan tidak mengamalkannya. Akhirnya mereka oleh Allah diajak, dibinasakan dengan diturunkan hujan api, hujan batu dan lain sebagainya, seperti yang terjadi pada kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun dan lain sebagainya. Maka siapapun yang ingin selamat dunia akhirat, maka wajib taat, patuh, tunduk terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Itulah sikap orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang mendambakan ridhonya Allah dan mendapatkan surganya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah. Yakni janganlah sekali-kali kalian membangkang terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berani membangkang terhadap perintah Allah dan Rasulnya, maka tempat tinggalnya adalah neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Dan taatlah kalian kepada para pemimpin, yakni para pemimpin yang bertakwa kepada Allah, para pemimpin yang taat terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Mereka wajib kita taati sepanjang mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun manakala para pemimpin berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya, la ta'ata li khalqillah bi maksiatillah, kata Nabi. Sama sekali tidak ada ketaatan terhadap makhluk Allah dalam berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila siratil mustaqim wa ila dinihi sabili sa'adati ila jannatil daim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila jami'il anam syahadatan tunjina min ajabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil sanadil azim wa radallahu an jami'is sahabati wal qarabati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan di Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala azwajihi ummahatil mukminin, khususan di Sayyidatina Khadijah al-Kubra wa bintahu Fatimah al-Zahra radhiyallahu anhum ajma'in wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man fadal islam wal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhihi baldata Indonesia aminatan mutmainnatan rahiyah wa sa'irul buldanil muslimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat Allahumma sabbitna ala sabili habibika Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin Allahumma rzuqna syafa'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah wa ja'alna min ahli sunnatihi wa muhibbihi Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurul 'azima yadhkurkum waskuru 'ala ni'matikum wa sallu 'alaihi wa sallam.